Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kumaha damang? Iya, hari ini ketemu lagi sama Bapak di pelajaran Bahasa Sunda ya. Untuk materi pertama kita yaitu adalah kawih. Sorry, ini ada tulisnya kakawihan, tapi judul kita untuk yang bab pertama ini adalah rumpaka kawih. Nah, anakku sekalian, ya, Bapak mau ngucapin sampurasun barudak, kumaha kabarna? Semoga kalian sehat-sehat semuanya ya. Nah, anak-anakku sekalian, di materi yang pertama ini Bapak ingin kalian menyiapkan beberapa hal yang harus kalian sediakan. Pertama yaitu mungkin kalian sediakan buku catatan, pulpen, dan buku paket bahasa Sundanya juga jangan lupa kalian siapkan juga ya. Kemudian materi pertama kita adalah kawih atau rumpaka kawih. Nah, oke, dalam bahasa Sunda itu ada banyak sekali jenis seni sastra, kesastraannya banyak banget. Dan salah satunya adalah kawih. Nah, apa sih kawih itu? Oke, kawih adalah merupakan puisi. Kawih teh jadi bagian tina kabengharan seni Sunda. Kabengharan artinya kekayaan seni Sunda. Oke, mungkin di sini kawih serupa dengan puisi, tapi dalam pelafalannya ketika menghalangkannya atau dalam bahasa Indonesia ketika kita mempraktekannya tidak sama seperti puisi, tapi dia dinyanyikan. Jadi ada lagunya, ada musiknya, ya, tapi dalam bentuk prosanya, maksudnya dalam bentuk bangunannya, strukturnya sama seperti puisi. Seperti itu anak-anak ya. Kawih jeung tembang dibedakeun. Naon nu ngabedakeun? Dina kawih mah aya birama atau irama dalam bahasa Indonesia jeung ketukan atau ada temponya. Sedangkan dalam tembang tidak ada. Seperti itu anak-anak ya. Jadi kawih serupa bangunannya dengan atau strukturnya sama seperti puisi, tapi bedanya dia dinyanyikan dengan irama dan juga tempo. Sedangkan kalau tembang tidak ada. Selanjutnya, contoh-contoh kawih. Oke, di sini ada beberapa judul kawih-kawih yang ada di seni Sunda. Contohnya mungkin kita bisa lihat ada Karatagan Pahlawan, ada Es Lilin, Lembur Kuring, Mojang Priangan, Bubui Bulan, dan juga ada nanti yang akan kita pelajari adalah kawih dengan judul Bandung yang diciptakan oleh Mang Koko. Apa sih perbedaan kawih dan kakawihan? Kawih dan kakawihan ada sedikit perbedaan sama, cuma ada sedikit perbedaan. Yaitu adalah kakawihan dihaluangkeun, dinyanyikan dina kaulinan barudak atau permainan anak-anak. Contohnya Hom Pimpah, Ore-orayan, dan lain sebagainya. Lagu-lagu yang kita tahu ketika kita membuat sebuah permainan itu disebut dengan kakawihan. Tapi kalau yang judulnya Karatagan Pahlawan, Es Lilin, Lembur Kuring, Mojang Priangan, Bubui Bulan, dan lain sebagainya itu masuk ke dalam jenisnya adalah kawih saja. Selanjutnya anak-anak, unsur-unsur kawih apa saja? Pertama ada jejer, tema atau judul. Sebelumnya mungkin kalian bisa buka buku kalian untuk unsur-unsur kawih itu ada di halaman 3. Di halaman 3 bisa kalian di situ ada unsur-unsur kawih. Anak-anakku, unsur kawih yang pertama adalah jejer atau tema atau judul. Ya ini adalah temanya apa? Kamu mau buat sebuah kawih tapi temanya apa sih sebenarnya? Judulnya apa sih? Nah, kamu harus tentukan dulu. Paling pertama adalah jejer atau tema atau judulnya. Kemudian yang kedua adalah rasa atau feeling. Maksudnya apa? Bukan feelingnya enak apa enggak, tapi apa yang ingin dikeluarkan di situ? Apakah tentang sebuah kesedihan atau sebuah kemarahan, sebuah kebahagiaan? Nah, itu harus kamu tentukan dulu apa sih sebenarnya yang ingin kamu ceritakan di kawih itu. Yang ketiga, maksud Bapak, ada iramanya. Nah, irama juga menentukan. Jadi seperti nyanyi, ada ketukannya, ada temponya, ada iramanya. Dalam kawih harus dinyanyikan seperti itu. Selanjutnya juga ada amanat. Nah, tidak sekedar menyanyi, tidak sekedar berbicara, tidak sekedar menembangkan sebuah lagu, tapi ada juga apa sih amanat di dalamnya, itu harus ada juga.
Jadi jangan cuma sekedar nyanyi tapi tidak ada amanatnya. Yang terakhir ada Purwakanti. Nah, mungkin akan Bapak bahas Purwakanti dalam sesi sendiri karena agak sulit. Oke sekalian, sekarang kita akan bahas tentang Purwakanti. Purwakanti adalah sora-sora atau suara-suara Nusarua yang sama dalam kawih. Nah, dalam kawih itu ada suara-suara yang sama atau kita sebut biasanya dengan sajak. Nah, sajak itu kan berarti ujungnya suaranya sama. Kalau A semua, UU semua, semua, ya kan? II semua. Itu namanya Purwakanti. Nah, tapi Purwakanti dibagi menjadi dua anak-anak. Ada dua, ada yang namanya rantaian jeung runtuyan. Kalau rantaian, suara yang sama yang berjajar ke samping. Kalau suaranya I dan I-nya itu ke samping, berarti namanya rantaian. Sedangkan kalau misalkan runtuyan itu berarti suaranya sama tapi berjajar ke bawah dalam satu bait. Seperti itu. Jadi Bapak ingin jelaskan dulu ya, dalam satu bait terdapat 4 baris, ya kan? Satu bait itu ada 4 baris. Atau dalam bahasa Sunda, bait itu disebut dengan sapada. Nah, jajar itu, baris itu dalam bahasa Sunda disebut dengan pada lisan. Jadi sapada itu aya 4 pada lisan. Satu bait itu ada 4 baris. Seperti itu. Nah, kalau yang rantaian berarti suara yang sama dalam satu baris ada banyak, ada 2 misalkan. Sedangkan kalau yang runtuyan itu suara yang samanya berarti berjejer ke bawah dalam satu bait. Seperti itu anak-anak. Nah, kalau kamu mau lihat, kamu tinggal lihat di halaman 5. Oke, tidak Bapak tuliskan di sini. Kamu lihat aja di halaman 5. Nah, di situ kamu lihat ada bait tentang berjuang ke lemah cai, lali rabi tur tegang pati. Taya basa menta pamulang tarima, ikhlas ridho ker korban merdeka. Berarti kalau di situ ada 2 gabungan. Di 2 bait yang pertamanya, 2 baris yang pertamanya itu adalah rantaian, kemudian 2 baris yang bawahnya adalah runtuyan. Nah, seperti itu anak-anak ya. Oke, next selanjutnya adalah di sini Bapak akan memperlihatkan salah satu contoh dari tembang yang ada di seni Sunda dengan judulnya apa? Bandung. Oke, kita mainkan. Oke, mungkin itu aja yang akan Bapak perlihatkan di sini. Sisanya udah Bapak share ada di Google Classroom kalian. Selanjutnya anak-anak,
Ini adalah tadi liriknya, teksnya ada di sini ya, bisa kalian lihat. Kemudian kamu juga bisa lihat, sudah sekalian baca ya. Oke, Bapak kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Udah, cukup itu aja. Nah, ini adalah ada artinya di belakang. Sudah Bapak sediakan. Ya, seperti itu anak-anak ya. Oke. Nah, jadi untuk yang kali ini materi kita adalah kawi. Bisa kalian pelajari lebih dalam di video yang Bapak share ini. Kemudian setelah itu kalian persiapkan untuk mengikuti kuis yang sudah akan Bapak share nanti ya di Google Classroom. Terima kasih, itu saja dari Bapak. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.